Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jennifer Arda Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PPN masukan dan keluaran serta pengkreditan PPN. Pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan setiap pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP ataupun JKP. Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim bila mana pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Di sisi lain, PPN keluaran atau VAT out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN, di mana ketentuan terbaru terkait PPN ataupun e-faktur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun BKP, penyerahan jasa kena pajak JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Intinya, perhitungan PPN masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Sedangkan PPN keluaran adalah dilakukan perhitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP ataupun JKP. Kedua perhitungan ini akan sama-sama dilaporkan pada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya melalui rekonsiliasi pajak masukan dan rekonsiliasi pajak keluaran. Tarif PPN dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah dipisahkan oleh DPR, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10% saja. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap, mulai dari 11% hingga ke 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi, tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan. Contoh menghitung atau pengkreditan PPN. Agar bisa menghitung PPN dengan tepat, teman-teman bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tarif PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan harga produk ataupun jasa. Contohnya, Ali membeli minuman sebuah kedai kopi. Ternyata, kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Ali adalah 24.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar, maka kita masukkan rumus yaitu PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak tadi, kemudian dikalikan dengan harga produk atau jasa, di mana PPN yang masih berlaku itu sekarang itu adalah 10%, maka kita kalikan dengan 24.000, yaitu hasilnya adalah 2.400. Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Ali bayarkan untuk PPN adalah 2.400. Biaya ini di luar dari harga minuman tersebut, jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi untuk harus membayarkan lebih dari harga barang karena bisa saja ada PPN di dalamnya. Jadi total yang harus dibayarkan Ali itu adalah 26.400 rupiah. Nah, dari kesimpulan dari materi hari ini yaitu sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat faktur pajak. PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual barang ataupun jasa kena pajak. Dalam hal PKP, memperoleh BKP ataupun JKP, dan memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah, pabean, dan
atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan bagi PKP tersebut. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Ketika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, selamat pagi.